Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Mustaqim, mahasiswa PPG dari kelas 002 Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan LK 3.1, yaitu menyusun best practice, di mana menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun lokasi tempat saya mengajar ialah pada SMP Negeri 4 Pasir Belengkong, dan tujuan saya di sini ialah untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 9A pada materi teks pidato persuasif. Adapun praktik pembelajaran yang saya pilih ialah pada siklus 2, pertemuan 2, yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022. Untuk situasi, di sini saya jelaskan bahwa dunia pendidikan di Indonesia mengalami duka yang sangat perih terhitung sejak masa pandemi melanda negara kita pada awal tahun 2019. Mewabahnya virus mematikan yang diberi nama COVID-19 ini telah mengubah seluruh tatanan dalam kehidupan masyarakat, termasuk salah satunya ialah dunia pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah segera mengambil kebijakan untuk menutup segala aktivitas yang ada di sekolah, guna mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran yang semestinya dilaksanakan di sekolah terpaksa dialihkan ke rumah. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online memaksa setiap siswa untuk memiliki sebuah perangkat beserta kuota internet sebagai penunjangnya. Dari sinilah akar permasalahan itu mulai tumbuh. Kondisi ekonomi keluarga yang seadanya tidak mampu memberikan jaminan kepada setiap siswa untuk selalu memiliki paket data. Akibatnya, sebagian besar siswa tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan dengan kehadiran yang utuh. Ketidakhadiran siswa dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring tersebut membuat mereka merasa terlena. Secara perlahan, sebagian besar dari mereka mulai melupakan kewajiban untuk terus belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Di samping itu, ada di antara mereka yang lebih tergoda untuk menghabiskan waktunya dengan cara bekerja. Melalui pekerjaan yang dilakukan, mereka akan mendapat keuntungan. Semakin lama mereka bekerja, semakin banyak pula keuntungan yang mereka peroleh. Hal inilah yang kemudian membuat mereka berpikir bahwa bekerja jauh lebih menyenangkan daripada mengerjakan tugas dari sekolah. Menurut mereka, tugas sekolah hanya menjadi beban di dalam hidup. Meskipun demikian, masih ada beberapa siswa yang tetap rajin dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Ada yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ada pula yang mengerjakannya hanya untuk sekadar menggugurkan kewajiban. Mereka yang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh pada akhirnya juga akan merasakan kejenuhan. Sedangkan mereka yang mengerjakan tugas hanya untuk sekadar menggugurkan kewajiban seringkali dikarenakan lebih tertarik dengan kegiatan yang lain, misalnya bermain game. Kejenuhan dalam belajar, lebih tertarik bermain game, bahkan merasa nyaman untuk mencari uang, semuanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga ketiga hal tersebut telah mengakar di dalam diri mereka. Setelah kurang lebih 3 tahun berlalu, bumi perlahan telah bangkit dari keterpurukannya. Hal ini memaksa mereka untuk kembali ke sekolah. Namun, apakah yang terjadi? Bukan hal yang mudah bagi seorang guru untuk mengembalikan minat dan semangat mereka dalam belajar. Namun, sesulit apapun itu, kewajiban tetaplah kewajiban. Setiap guru harus memiliki sikap tanggung jawab untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Berikutnya mengenai tantangan. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan tersebut ialah sebagai berikut.
1. Sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran masih sangat kurang. 2. Perhatian orang tua kepada putra-putrinya terkait urusan sekolah masih sangat rendah. 3. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih didominasi dengan cara yang konvensional. 4. Fasilitas sekolah yang belum sepenuhnya mampu mendukung kegiatan pembelajaran dari seorang guru. 5. Materi pelajaran yang dianggap sulit dan kurang menarik perhatian siswa dalam belajar. 6. Pengaruh lingkungan pergaulan yang bersifat negatif sehingga dapat membutakan mata hati siswa. 7. Kecanggihan teknologi yang menjanjikan siswa untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan cara bermain. Berdasarkan tantangan-tantangan di atas, maka pihak yang dapat dilibatkan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran antara lain guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, dan orang-orang di sekitar. Selanjutnya ialah aksi. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas adalah sebagai berikut. 1. Membentuk siswa dalam kelompok kecil. Adapun langkah-langkahnya ialah: yang pertama, guru menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Yang kedua, guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Yang ketiga, setiap kelompok diminta untuk membuat teks pidato persuasif secara tertulis. Yang keempat, setiap kelompok berbagi tugas untuk menyampaikan pidato tersebut secara lisan. Yang kelima, setiap kelompok berlatih dengan bimbingan dari guru. Yang keenam, guru melakukan pengamatan terhadap setiap kelompok untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk aksi yang kedua, yaitu mengomunikasikan hasil belajar siswa kepada orang tua. Adapun langkah-langkahnya ialah: yang pertama, guru mengadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Yang kedua, guru menyerahkan hasil evaluasi tersebut kepada siswa. Yang ketiga, siswa menunjukkan hasil evaluasi tersebut kepada orang tuanya. Yang keempat, orang tua siswa memberikan tanggapan dan tanda tangan terhadap hasil evaluasi putra-putrinya. Yang kelima, guru melakukan panggilan kepada orang tua siswa yang anaknya terkendala sebuah permasalahan di sekolah. Aksi yang ketiga yaitu memilih berbagai model pembelajaran yang inovatif. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru dapat memilih salah satu model pembelajaran yang menarik untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru dapat memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai alur pembelajaran sesuai model yang digunakan kepada siswa. Yang ketiga, guru dan siswa dapat memulai model pembelajaran yang akan digunakan. Yang keempat, guru dapat melakukan variasi terhadap model pembelajaran yang digunakan agar tidak monoton, serta dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Aksi yang keempat ialah membuat media pembelajaran yang menarik. Adapun langkahnya, yang pertama, guru dapat membuat media pembelajaran dengan bantuan teknologi. Yang kedua, jika tidak memungkinkan, guru dapat melakukannya dengan hasil buatan tangan sendiri, secara sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, guru dapat menarik perhatian siswa untuk fokus terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui media pembelajaran yang digunakan. Berikutnya, aksi yang kelima yaitu menyampaikan materi pelajaran secara kreatif. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru menyampaikan sebuah materi dengan menghindari sikap kaku. Yang kedua, guru harus fleksibel sehingga siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan rasa nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, guru harus bisa menciptakan suasana yang santai meskipun sedang serius. Dan yang keempat, guru dapat menyelipkan ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, aksi yang keenam yaitu memotivasi siswa dengan hal-hal yang positif.
Adapun langkahnya, yang pertama, sebagaimanapun menyenangkannya sebuah kegiatan pembelajaran, sebaiknya guru jangan pernah lupa untuk selalu menanamkan nilai-nilai karakter yang positif kepada siswa. Yang kedua, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya ialah dengan menyampaikan cerita inspiratif yang banyak mengandung pesan-pesan kebaikan di dalamnya. Aksi yang ketujuh atau yang terakhir ialah menjadikan gawai sebagai salah satu alat dan sumber belajar. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, zaman semakin berkembang, setiap guru dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Yang kedua, hal ini dimaksudkan agar guru tersebut mampu melakukan kegiatan pembelajaran yang modern dan berbasis teknologi. Yang ketiga, guru dapat melakukannya dari hal yang paling sederhana terlebih dahulu, misalnya membuat daftar hadir atau latihan soal melalui Google Form. Dan yang keempat, selain itu guru juga dapat meminta siswa untuk mencari contoh-contoh materi melalui gawai miliknya masing-masing. Adapun refleksi hasil dan dampak. Menurut saya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekaman video praktik mengajar pada siklus 2 pertemuan kedua yang dilaksanakan pada hari Sabtu 17 September 2022 di kelas 9A SMP Negeri 4 Pasir Belengkong. Video tersebut menunjukkan kegiatan pembelajaran berjalan dengan sangat lancar dan menyenangkan. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPP. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, siswa telah terlibat secara aktif dan memiliki tanggung jawab dalam belajar. Video praktik mengajar yang telah dibuat kemudian diunggah ke akun YouTube untuk mendapat masukan dari rekan mahasiswa PPG yang lain. Setelah itu, linknya dikirim ke LMS untuk mendapatkan penilaian dari dosen pembimbing dan guru pamong. Respons yang diberikan terhadap hasil video yang saya buat sangatlah positif. Salah satu faktor keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan ialah adanya kedekatan yang harmonis antara guru dan siswa. Dengan berbekal kedekatan tersebut, guru tidak mengalami kesulitan untuk memberikan arahan kepada siswanya. Sebaliknya, para siswa pun tidak canggung untuk bertanya kepada guru apabila ada hal yang kurang dipahami. Adapun poin plus dari kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan ialah adanya kegiatan menyanyikan lagu daerah dari Kabupaten Pasir yang disertai dengan gerakan. Para siswa terlihat antusias mengikuti gerakan, meskipun terlihat ada beberapa siswa yang masih malu-malu. Selain itu, adanya ice breaking di sela-sela pembelajaran membuat suasana pembelajaran semakin hidup dan mampu membakar semangat para siswa untuk bersuara lebih nyaring lagi. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut ialah agar saya selalu berusaha untuk menjadi seorang guru yang haus akan ilmu, karena mengajar adalah sama dengan belajar. Demikian best practice yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memotivasi para guru yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.